mendengarkan apa yang Bapak pesan beliau adalah beliau berharap semoga acara ini dapat menjadi berkah bagi kita semua dan menjadi silaturahmi bagi kita semua dan sekitarnya. Kemudian dipesan bahwa kami yang menjadi dalam aktivitas pribadi kita untuk mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dalam hal ini tentunya yang difasilitasi oleh KNU bersama dengan panitia. Kita berharap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, beliau berharap kegiatan dilakukan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Jadi walaupun kita tidak bisa berkumpul di sini, tetap kita mawas diri, tetap semua dapat tetap menggunakan masker dan membawa sakit dan tetap mengirimkan video dengan niat baik bisa membuktikan hal sesimpel itu bisa dan tentu kita itu akan terjadi agar kegiatan kita lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat muslim. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pesan dari Pak Duta Besar. Saya salam hormat dan tantangan beliau kepada kita semua yang ada di sini. Selalu menjadi berkah dan kurang lebihnya kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam memfasilitasi kegiatan ini mungkin ada kurang-kurangnya, tapi tetap makanya kita mendukung dan siap bersama agar kegiatan masyarakat dalam hal ini kegiatan masyarakat muslim yang dapat berjalan dengan tidak pada acara bersama mereka kita untuk menyampaikan dari di beliau ya. Jadi beliau ini adalah salah satu staf KPRI dari fungsi politik, kemudian beliau di dari salah satu pendiri organisasi KMI, tapi mengenal sebagai KMI saya beliau adalah dapat ujung-ujungnya yang baik. Selanjutnya kita panggil langsung pada Ustadz kita, Ustadz Pratama Murad Tawadol untuk menyampaikan materi. Sini. Ini Ustadz ini mana? Sudah lama sih nggak ceramah. Sudah lama itu tidak dikeluarin. Iya. Wah, banyak banget. Ya sudah, nggak banyak nasi. 30 apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nawwara qulubal mu'minina bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kembali mengumpulkan kita di sore hari ini dalam acara buka puasa bersama. Dan sebelum saya lanjutkan, yang terhormat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat KBRI yang berkesempatan hadir di sore hari ini, yang saya hormati teman-teman KMMI, ketua dan pengurus serta anggota KMMI, Al-Mukarram Ustadz Wina, Ustadz Soifi juga kebetulan hadir di tengah-tengah kita, Masya Allah. Ini Pak Soifi, salah satu imam masjid di angkatan pertama. Adik-adik atau anak-anak barangkali. Karena saya sudah punya anak yang sudah sarjana, jadi anak-anak ya. Sudah tua saya. Anak-anak mahasiswa dari Abu Dhabi University dan Khalifah University yang berkesempatan hadir di sore hari ini. Mudah-mudahan kehadiran adik-adik, anak-anak semuanya menambah semangat bagi bapak-bapak yang memang sudah lama haus dengan kumpul-kumpul atau ceramah secara langsung seperti ini. Saya terus terang hari ini agak nervous karena sudah hampir 2 tahun saya tidak ceramah lagi. Jadi dulu kalau ustadznya nggak hadir, saya tuh jadi ban serepnya. Pak Wito itu nunjuk sampean harus mau jadi pengganti karena ustadznya nggak datang. Selalu begitu. Jadi ini hampir 2 tahun saya tidak berceramah tatap muka seperti ini, jadi agak nervous. Mudah-mudahan hari ini bisa lancar. Yang saya hormati juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Hari. Beliau adalah salah satu pejabat KBRI di fungsi politik. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau dan sukses dalam mengemban misi dan visinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya diberikan judul apa itu? Judulnya tanpa kompromi. Saya sudah mempersiapkan yang lain, tahu-tahu pas gitu nongol di ini di grup, kok judulnya ini? Nah, akhirnya berubah haluan. Mau tidak mau harus menyesuaikan. Apa itu judulnya sampai saya lupa? Bahagiakan hidupmu bersama Ramadan dan Al-Quran. Itu sulit itu. Karena kita masing-masing sudah merasa bahagia. Ya, kita masing-masing sudah merasa bahagia hari ini. Orang yang hidup di Abu Dhabi, di Emirat umumnya, itu sudah merasa bahagia. Tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia ada yang bahagia dan ada yang tidak. Mikirin hidup saja susah. Di sini kita makan tinggal makan, gaji lancar, apa-apa bisa kebeli, di mana-mana naik mobil, bahagia, itu bahagia kan. Akan tetapi bahagia itu memang relatif. Bahagia itu sangat relatif. Bahkan Al-Quran menyebutkan orang yang berbahagia itu macam-macam. Tapi tidak itu yang akan saya bicarakan di sini. Terkait dengan Ramadan, ada 3 hal saja. Saya dikasih waktu 45 menit. Akan saya pergunakan hanya 30 menit saja. Saya berharap tadi banyak sambutan-sambutan, kemudian diundur waktunya. Semakin sedikit, toh bayarnya sama. Nggak dibayar ya? Nggak dibayar hari ini. Nggak dibayar hari ini, nggak dibayar. Soalnya yang mendirikan Kanbi saya juga, jadi nggak usah dibayar. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan di sore hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan Ramadan, bahwa Ramadan itu sudah kita tahu bersama, diwajibkan berpuasa. Kutiba ya ayyuhalladzina amanu, kutiba yang dipanggil orang iman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada beberapa makna dalam ayat tersebut. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada orang-orang yang sudah mengaku iman
berpuasa seperti diwajibkannya orang-orang sebelum kita. Sebelum kita juga diwajibkan. Jadi kalau dalam sejarah, dalam hadis-hadis dalam satu riwayat dijelaskan bahwa nabi-nabi umat-umat zaman dulu juga disyariatkan untuk berpuasa. Sebagaimana puasanya Nabi Adam yang sampai hari ini kita tiru, yaitu Nabi Adam itu seumur hidup harus berpuasa, wajib hukumnya 3 hari dalam 1 bulan. Jadi 3 hari dalam 1 bulan, bulan 14, 15, 16. Ada yang mengatakan 13, 14, 15. Seumur hidup. Itu puasanya Nabi Adam. Yang sekarang dibuat syariat oleh Rasul, yaitu sunnah. Puasa 3 hari dalam sebulan. Kemudian ada puasa Nabi Ibrahim. Puasa Nabi Ibrahim itu juga ada. Waktu Nabi Ibrahim dibakar, masuk dalam apinya Namrud, ya kuni bardan wa salaman. Kemudian api itu bisa padam, api itu menjadi dingin dan bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim. Itu juga Nabi Ibrahim dalam keadaan berpuasa. Artinya puasa memang sudah ada. Ada juga puasanya Nabi Musa. Nabi Musa puasanya 30 hari, 30 malam, tidak makan, tidak minum. Nah, kira-kira kita kuat gak itu? Kita puasa sehari saja sudah ada yang batal. 30 hari, 30 malam. Benar, Nabi Musa. Ini puasanya orang Yahudi begitu. Plus setelah 30 hari, 30 malam, nanti berbuka. Kemudian plus 10 hari. 10 hari itu 24 jam puasa. 10 hari berturut-turut dan tidak berbuka. Itu Nabi besar, kata Nabi, tidak pernah berbuka. Itu puasa-puasa yang kemudian ada puasa lagi yang terkenal, itu puasa Nabi Dawud. Ahabbu siyam ilallah asyamu Dawud. Puasa yang lebih dicintai Allah adalah puasanya Nabi Dawud. Karena yasumu yauman wa yaftiru yauman, kata Nabi. Puasa Nabi Dawud itu sehari puasa, sehari iftar. Tidak, sehari puasa. Terus sampai bertahun-tahun. Dan itu bisa. Akan tetapi puasa ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, jadi kalau dalam hadis begitu, Rasulullah tidak pernah melakukan puasa Dawud. Karena apa? Karena kalau Rasulullah melakukan, itu sahabat-sahabatnya, sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah itu pasti diikuti. Jangankan puasa. Sholat di atas unta pada titik tertentu, itu saja diikuti oleh para sahabatnya. Pada saat Rasulullah perang, sholatnya di sini. Maka setelah selesai perang dan Rasulullah wafat, para sahabatnya datang ke tempat itu dan melakukan sholat sunat di situ, di atas unta. Itu ittiba'ur Rasul, sunnah hukumnya. Nah, oleh sebab itu puasa Daud ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah karena memang nanti tidak mau memberatkan umatnya, tidak mau menyusahkan umatnya. Dan banyak puasa-puasa yang dilakukan oleh umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian diwajibkan puasa itu sebetulnya apa sih? La'allakum. Ini yang bagi adik-adik ini barangkali lebih mendalam. Waktu dulu saya belajar bahasa Arab, itu kalau ada kata-kata la'allakum itu adalah tidak akan pernah berhasil. Nah, itu dia. Kalau kata-kata yang diakhiri dengan la'allakum itu adalah sesuatu perbuatan yang susah untuk dicapai. Nah, ini ingat itu. Itu kan nanti dipelajari lebih dalam lagi kenapa begitu. Setiap ada kata-kata yang diakhiri dengan la'allakum, kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia paripurna, manusia yang bertakwa.
Ternyata menjadi manusia bertakwa itu pakai kata la'allakum. La'allakum itu sesuatu yang mustahil dicapai. Kalau, nah itu dia. Kalau tidak diusahakan bersungguh-sungguh. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis, man qama imanan wahtisaban ghufira lahu ma qaddama min dhanbi. Hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma qaddama min dhanbi. Yang pertama adalah qoma. Man soma. Yang pertama soma. Soma apa artinya? Soma itu artinya puasa memang. Dari soma itu asal katanya adalah menahan. Kata siam artinya menahan. Soma, coba di bahasa Arab dalam kamus. Soma itu artinya menahan. Makanya soma diartikan juga imsak. Siam diartikan imsak. Tapi kalau imsak itu lebih cenderung kepada hal-hal yang bersifat material. Imsak, tahan makan, tahan minum, tahan dan lain-lain. Tapi kalau soma menahan lebih bersifat rohani. Oleh sebab itu soma itu tidak hanya sekedar makan minum, menahan makan minum, menahan sesuatu yang apa namanya hati, kejahatan, nafsu yang ada dalam diri kita ini. Itu soma. Kita bisa sekarang menahan minum. Bahkan 24 jam kita kuat menahan tidak makan, tidak minum. Kuat kita. Tetapi teman tidak ngomongin orang. Sehari saja. Susah rasanya. Menahan hati kita. Kita sudah menahan dari pagi. Tahu-tahu pas kecil ada seksi. Kita. Empat. Tidak. Meskipun habis itu nak tidak. Ya, perbuatan memang susah puasa itu. Kalau bukan nggak enak. Apa nanti saya ngomongin orang setelah buka sama full 1 hari ya, kita harus puasa. Puasa makan minyak cuma sampai maghrib. Puasanya puasa makan dan minum batal. Tapi di bulan Ramadan itu soma, man soma Ramadan full 24 jam 29 itu ada puasa soma, nggak boleh tahu-tahu lagi siang malam. Oleh sebab itu ada man soma, habis man soma ada man soma. Barang siapa yang menghidupkan malamnya, menghidupkan Ramadan, makanya pahalanya enggak sedikit. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Akan diampunkan semua dosa-dosanya yang sudah lalu-lalu. Coba. Apa enggak enak begitu? Enak, dengarnya enak, tapi cobalah. Apa setelah kita Ramadan dosa kita bisa hilang? Nah, itu tinggal kita sendiri. Apa memang puasanya kita benar-benar soma, benar-benar koma, bukan koma yang teler ya. Benar-benar soma, benar-benar koma. Kalau itu dilakukan, maka la'allakum tattaqun, insyaallah akan tercapai. Begitu Idul Fitri datang, kami dari manusia yang paripurna, manusia yang bertakwa. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Kullu mauludin yuladul ala fitrah. Bahwa bayi dilahirkan dalam keadaan suci dan harus. Begitu pula kita yang habis bulan puasa, begitu Idul Fitri datang, kondisi kita minal aidin wal faizin. Itu yang kita harapkan. Oleh sebab itu jangan puasa itu hanya sekedar puasa habis makan selesai batal maghrib. Oke, belum. Sekali lagi belum sampai itu. Nah, ini dahsyatnya puasa. Belum sampai. Itu full 1 bulan Ramadan itu kita menahan soma Ramadan, bukan soma yauman, bukan soma yaum, bukan soma lail, tapi soma Ramadan. Wa qama man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi.
Kalau malamnya itu kita hidupkan, nah itu kalau kita adik-adik mahasiswa gampang ya, banyak waktu, bisa belajar juga berpahala, sehingga tidak sempat ngomongin temennya atau tidak sempat ngomongin pacar temannya. Biasanya begitu dulu kalau mahasiswa gitu ya, ngomong itu ngomong pacar temannya ya, sempat kami belajar. Tapi kalau bagi kita yang bekerja sudah. Oleh sebab itu biasanya saya sendiri menyempatkan diri tidur agak malam, kemudian sahurnya agak cepat, isi waktu 1,5 jam atau 1 jam sebelum subuh, datanglah ke masjid, baca Quran, dapat iktikaf di masjid, dapat baca Quran juga. Nah itu lumayan, nggak apa-apa, nggak dapat sunahnya sahur di akhir waktu, tapi mendapatkan komanya tadi itu, mendapatkan Ihya'ul Lail Ramadan, kecuali hari libur. Kalau hari libur silakan ya, full night kita baca Quran, kita zikir, kita doa, kita sembahyang hajat ya, dan lain-lain, silakan saja. Tapi bagi para pekerja biasanya saya mengambil waktu tadi yang paling efektif itu yang saya lakukan. Terserah bapak-bapak ya. Oh kalau saya bisa tidur, siang kerja bisa. Kalau bisa begitu monggo silakan. Barangnya mana sih kita foto aja isinya. Dari Pak 2019 sama sekali belum pernah. Ini ada yang foto Karena belum ada lisensi. Oke. Tim. Kemudian ini yang pertama ya. Yang pertama sudah selesai. Ini saya sengaja bikin catatan karena memang sudah berjuara di depan umum. Sudah lama saya 2 tahun tidak berceramah. Jadi mungkin lupa-lupa. Kalau dulu dalil-dalil berapa semua. Kalau sudah membuat laporan ini sudah hilang semua dalil-dalil sudah. Jadi insya Allah bulan Ramadan ini kita sama-sama belajar. Saya juga masih dalam tahap belajar. Adik-adik mungkin yang sedang belajar mengetahui daripada saya, please silakan di-share ilmunya. Kalau masuk grup KMMI, di-share ilmunya, ilmu hadis, ilmu tafsir, pendapat ulama itu silakan saja. Yang penting menambah giroh kita dalam mencari ilmu. Ibu sekalian, kelihatannya sudah waktunya buka ya? Belum? Hah? Soalnya biasanya kalau jam basic itu sudah waktunya mau buka. Di tengah-tengah kita juga datang Pak Syahir. Pak Syahir ini adalah salah satu Pak Syahir kan? Pak Syahir, Pak Indra adalah salah satu tokoh KMMI, salah satu yang menghidup-hidupkan dakwah Islam dalam KMMI. Beliau adalah guru-guru kita semua. Insya Allah hari ini Masya Allah hari yang sangat gembira sore ini, karena kita bisa bertatap muka langsung, berbuka puasa bersama. Selama 2 tahun kita nggak mengerjakan itu. Masya Allah luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ini sudah biasa kita ucapkan. Maka kita baca Quran banyak-banyak, diusahakan berapa kali tamat Al-Quran dan lain-lain. Tapi masalahnya bukan itu. Setelah kita baca Quran, ini kalau kita membaca statementnya Ibnu Taimiyah, itu luar biasa, dahsyat sekali. Begini, bahasa Indonesia begini. Barang siapa yang tidak pernah membaca Al-Quran, maka ya lakot kafaro, pakai lam tauhid, kot lakot itu lam tauhid, kot itu juga meneguhkan juga lakot kafaro. Lakot dia mengawali bil amar, artinya betul-betul lakot kafaro, sungguh dia telah mengingkari Al-Quran. Umat Islam, orang beriman, mengaku beriman, orang muslim, kata Ibnu Taimiyah, yang tidak pernah membaca Al-Quran, lakot
kafaroh. Sungguh dia mengingkari Al-Quran. Pertama. Yang kedua, orang Islam yang membaca Al-Quran dan tidak tahu maknanya, lakot kafaroh. Sungguh mengingkari Al-Quran. Yang ketiga, orang Islam yang membaca Al-Quran dan tahu maknanya, kemudian tidak mengamalkan isinya, lakot kafar, maka dia mengingkari Al-Quran. Itu masalahnya. Nah, kita sudah belum. Kita ini biasanya umat Islam, kebiasaan umat Islam itu adalah menjadikan Al-Quran sebagian daripada aktivitas kita. Bukan Al-Quran mewarnai dari seluruh aktivitas kita. Nah, itu kan Al-Quran kita taruh di tengah. Ada ekonomi, politik, pergaulan, kemasyarakatan, rumah tangga, dan lain-lain. Al-Quran tengah. Al-Quran akan mewarnai seluruh kehidupan kita. Tapi yang ada sekarang apa? Ayo. Yang ada sekarang apa? Kehidupan. Ada ekonomi, ada ini, ada itu. Tapi Al-Quran taruh sini. Artinya, Al-Quran adalah sebagai warna dari kehidupan kita, sistem hidup kita, bukan sebagai bukan Al-Quran, bukan yang mewarnai seluruh kehidupan kita. Ini bedanya. Ini kalau sudah begitu enak. Syahrul Quran itu menjadi betul-betul. Kalau sudah begitu kita mungkin berbahagia kalau sudah bisa begitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terusnya ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Untuk apa? Hudal linnas. Sudah jelas tuh. Orang yang mencari petunjuk selain dari Al-Qur'an, dia akan sesat. Pasti sesat. Karena Al-Quran itu hudanya ada wabayinati minal huda. Dari petunjuk-petunjuk itu dijelaskan lagi oleh Al-Quran. Wal furqan, dan Al-Quran akan membedakan, oh inilah jalan yang benar dan jalan yang tidak benar. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwa. Ini begitu. Ini Al-Quran. Jadi syahrul Quran itu artinya dalam bulan puasa ini kita cobalah mengikuti aturan Al-Quran, mengikuti ajaran Al-Quran, mengikuti seluruh yang diperintahkan Al-Quran. Baca Al-Quran. Ini kalau Ibnu Taimiyah bukan perintah ya, tapi itu ghirah seorang yang Ibnu Taimiyah itu kan salah satu panglima pasukan perang pada zaman siapa ya? Lupa saya. Mungkin Ustaz Saifi tahu. Jadi adik-adik Ibnu Taimiyah itu pasukan panglima perang pasukan Islam pada zaman siapa? Nah, itu untuk memberikan ghirah kepada tentaranya itu pakai Al-Quran dia. Waktu itu belum ada bom. Mungkin bomnya sudah mati kalau dibacakan Al-Quran. Semangatnya luar biasa Ibnu Taimiyah itu. Jadi sampai dia membuat anjuran seperti itu dan mengerikan, dahsyat sekali anjurannya, dan itu benar. Orang kalau yang tidak baca orang Islam tapi tidak baca Quran, aneh kan? Orang Islam nggak bisa baca Quran, itu kitab sebagai pedoman hidupnya untuk menuju akhirat yang baik, untuk menuju surga, untuk menata hidupnya di dunia maupun di akhirat, kemudian tidak bisa baca. Coba, nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini di sini juga ada guru membaca Al-Quran yang sangat profesional, Pak Ustaz Sumarwito ini. Ini bisa mengajarkan dalam 3 bulan, paling lama 3 bulan bisa baca Quran. Iya Pak ya. Nah itu, tapi tergantung orang. Kalau sebulan sekali, 3 bulan juga bisa. Paling enggak 1 minggu 2 kali. Ya, 1 minggu 2 kali. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang belum bisa baca Al-Quran,
hubungi nomor Jawa ini. Jadi, ya, atau hubungin Instagram Pak Sumarwito, insya Allah. Dan bapak-bapak yang lain yang apa namanya, yang menyediakan dirinya untuk mengajarkan Al-Quran, karena penting sekali, penting, jangan sampai menyesal. Karena apa? Iqra'ul Quran wa innahu sayati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kan gitu kata sabda Nabi. Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang besok di hari kiamat syafi'an, untuk menolong di ashabi, bagi orang-orang yang membacanya. Lah kita amal baik enggak? Amalnya bolong-bolong. Baca Quran enggak? Terus siapa temannya di surga itu nanti? Siapa yang akan menolong? Syafi'an. Siapa? Mas Syafi'an di akhirat nanti. Enggak ada yang menolong. Tapi begitu amalnya masih kurang, ya, masih suka ngomongin kejelekan tetangga, kejelekan teman, iri temannya beli HP baru, HP-nya sendiri dibanting. Ya, karena pengen kan, kenapa dia bisa beli baru, saya nggak bisa beli baru? Itu artinya gil, dalam hatinya masih ada gil. Kita masih begitu, kemudian kita nggak baca Quran. Terus yang menolong hal-hal seperti itu nanti di akhirat siapa? Ya cobalah, bapak, ibu-ibu yang bacanya juga belum lancar, semua. Dan di KBR ini ada program khusus untuk ibu-ibu. Jadi untuk ibu-ibu KBRI itu masya Allah luar biasa. Itu belajar Al-Quran bagi ibu-ibu semangat sekali. Itu akan syafi'an akan menolong. Jangan apa ya, saya dulu tahun berapa itu, saya pernah ceramah begini di rumah. Dulu itu KMMI, bukan di KBRI, dari rumah ke rumah, karena orangnya nggak begitu banyak, kemudian masih bebas di sini, nggak ada aturan. Kalau sekarang kan nggak boleh ya, kumpul-kumpul di rumah-rumah nggak boleh sekarang kan, ya. Apalagi kumpul untuk mengaji, ceramah dan lain-lain nggak boleh sekarang. Ada aturan government setempat melarang, dan itu akan dideportasi orang yang melaksanakan itu. Kalau dulu masih bebas. Saya pernah ceramah seperti ini. Besoknya itu yang daftar untuk untuk belajar ngaji banyak sekali di rumah. Nah ini Pak Wito nanti siap-siap ya, Instagramnya nanti penuh dengan murid baru, insya Allah. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah yang saya maksudkan dengan Quran jangan hanya sekedar dibaca, meskipun membacanya adalah salah satu kitab di dunia yang membacanya per huruf mendapat pahala ada Al-Quran. Bukan berarti wah kalau begitu nggak usah baca aja, baca saja. Tapi berusaha untuk mengerti maknanya. Kalau dalam bulan Ramadan ini disunahkan untuk membaca sebanyak-banyaknya sampai khatam beberapa kali. Nanti setelah Ramadan, ibu-ibu coba baca Al-Fatihah. Kalau sholat itu paling tidak itu ngerti makna Fatihah itu apa sih. Nggak usah juga alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Alamin dan yang memelihara alam semesta. Nggak usah begitu. Tapi makna salah keseluruhan Al-Fatihah itu apa? Kemudian doa sujud itu apa? Doa ruku itu apa? Ini sembahyang sudah tidak khusyuk, setiap doanya, setiap ayat-ayatnya nggak ngerti maknanya. Bapak dan Ibu sekalian, coba nanti setelah Ramadan ini, setelah Ramadan atau pas lagi iseng-iseng bulan Ramadan, ayat-ayat pendek yang sudah dihafal itu diartikan, dibaca terjemahannya. Oh, ini yang saya baca artinya itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dengan tahu artinya, kita lebih khusyuk sholatnya. Tidak harus dimaknakan dalam sholat, tapi sedikitnya mengerti. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu ternyata artinya ini. Jangan sekali blank. Yang penting kan sholatnya sah. Sholatnya sah. Tapi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah itu nanti seperti apa? Sebab apa? Sebab nanti itu awal hadisnya nggak hafal, sudah lupa. Bahwa pertama kali amal yang diperiksa nanti di akhirat itu adalah sholat.
Apabila sholatnya jelek, kullu amalihi jelek. Semua amalnya jelek. Dan apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya dianggap baik. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat adalah salah satu benteng dari perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya artinya timbul dari nafsu, ya, perbuatan nafsu. Munkar yaitu perbuatan-perbuatan yang kasat mata. Itu coba. Nah, kembali kepada Al-Quran, Syahrul Quran. Coba kita renungkan dalam puasa ini, kenapa Al-Quran begitu penting? Kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam bulan yang mulia ini? Kalau dalam ayat yang lain, udkhulu fis-silmi ka'afah, itu hubungannya dengan bahwa Al-Quran itu harus mewarnai dari setiap aktivitas kita. Al-Quran harus mewarnai dari seluruh sistem kehidupan kita. Bukan dijadikan salah satu dari aktivitas kita, tapi mewarnai dari seluruh aktivitas kita. Itu jelas. Udkhulu fis-silmi ka'afah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Udkhulu fis-silmi ka'afah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam, fis-silmi, ke dalam agama Islam ka'afah. Kalau orang Jawa bilang kabeh. Ya, kabeh itu bahasa Arab. Ya pasti ya. Jadi orang Jawa itu kan dulu banyak sunan-sunan yang dari Arab dulu. Kafah lama-lama jadi kabeh. Ya, kabeh. Itu kafah itu kabeh itu bahasa Arab. Setelah keseluruhan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi ya. Masih ada waktu. 10 menit, oke. 10 menit lagi. Yang ketiga ini. Yang ketiga, bulan Ramadan mengajarkan kita akhlakul karimah. Apa contohnya? 1. Wala yarfus. Jangan berkata-kata yang kotor. Wala yadhal. Dan jangan kita berbuat yang tidak bagus, yang jahil. Perbuatan jahil. Dan apabila kita ditantang oleh orang, maka ditantang, diajak berkelahi, diajak marah-marahan atau berdebat yang sifatnya emosional, maka kita harus fal yakul inni shaimun. Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ini akhlak yang dahsyat. Coba akhlak seperti ini kita praktekkan di luar bulan puasa. Kenapa kok hanya berpuasa saja sih? Kita bisa menahan amarah, kita bisa menahan kejahatan, kita bisa menolak untuk berantem kepada orang lain. Kenapa hanya dalam bulan puasa saja? Coba kita praktekkan. Dahsyat sekali. Sebab kalau karakter manusia itu kan ada 4 ya. Ini penting. Biar kebiasaan manusia itu ada 4. Baik dibalas dengan baik. Kalau saya baik, pasti dibalas baik sama orang. Kalau orang baik, pasti kita balas baik. Umum itu kan? Pasti itu. Itu baik nggak? Sama-sama di kampung jadi suara. Orang kalau kita berbuat baik, dibalas dengan baik. Itu baik nggak? Baik kan? Yang kedua adalah baik dibalas dengan buruk. Baik dibalas dengan buruk. Yang ketiga adalah buruk dibalas dengan buruk. Buruk dibalas dengan buruk itu baik gak? Apa bedanya baik dibanding baik? Nah, baik dengan baik, buruk dengan buruk sama. Kita diburukin orang, dijelekin orang, saya menjelekin orang, dibalas oleh orang lain jelek. Baik gak itu? Kalau bandingannya dengan baik tadi dibalas dengan baik, sama kan? Kecuali buruk dibalas dengan baik atau baik dibalas dengan buruk lain. Nah, ternyata ketiga sifat ini, sifat yang pertama tadi apa? Baik dibalas dengan baik. Itu sifatnya sifat anjing. Coba anjing itu kasih makan tiap hari, kasih tulang, akan ditunggu rumah Anda.
Ayo coba praktekkan. Baik dibalas dengan baik itu cuma bukan sifat Islam, tapi sifat binatang juga. Jadi kita menunggu kebaikan orang lain baru kita baik. Kan begitu kan? Maknanya gitu kan? Nah, buruk dibalas dengan buruk. Apa itu? Kalau buruk dibalas dengan buruk itu biasanya itu sifatnya binatang ular. Ular itu kalau kita diam, jalan dia. Tapi coba kalau kita begini langsung, wah, itu ular. Ya, kalau kita jahilin saja ular itu. Nah, buruk dibalas dengan buruk sifatnya ular. Ada lagi baik dibalas dengan buruk. Sifatnya apa? Buaya, harimau. Coba harimau kecepit, kita tolongi. Habis kita. Buaya kecepit misalnya. Kemudian kita angkat batunya, habis kita dimakan. Itu sifat buaya. Nah, satu sifat Islam, idfa billati hiya ahsan. Dalam surat Fussilat ayat 34 coba. Di sana ada. Idfa billati hiya ahsan. Ya. Tolaklah sesuatu, balaslah sesuatu dengan yang lebih baik dari yang engkau terima. Kalau kita dibaikin oleh, balaslah dengan yang lebih baik dari orang lain. Coba ini karakter puasa ini, Ramadan ini yang ada pada Ramadan ini kita praktekkan, luar biasa ini. Kalau kita bisa mempraktekkan di luar bulan-bulan Ramadan. Jadi kebiasaan kita itu. Itu menurut catatan saya sudah tidak ada lagi yang perlu saya itu. Hanya ada satu kata-kata untuk mengakhiri apa yang saya sampaikan, bincang-bincang kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga menjadi perhatian untuk diri saya, karena saya bukan siapa-siapa dan saya tidak siapa-siapa juga. Saya yang hadir di sini, Masya Allah, jauh lebih hebat daripada saya. Hanya saja saya pada hari ini memiliki kesempatan untuk berbagi, untuk sharing. Maka pada akhir kalam ini ada sebuah kata-kata, ambillah cinta dari langit, sebarkan di bumi. Itu bukan sabda Nabi, tapi itu saya baca di WA Group. Jadi ambillah cinta dari langit, kemudian, nah mungkin di diskusi. Jadi untuk sementara itu, nanti kalau banyak-banyak, saya sudah kehabisan bahan, karena di hadapan saya, Masya Allah, orang-orang yang hebat, jadi hilang semua bahan yang akan sampaikan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang bisa dimengerti atau memang tidak pas dengan situasi. Saya sebagai manusia biasa, mohon maaf, mohon dibukakan pintu. Semua yang baik-baik datang dari Allah, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang tidak bagus datang dari hawa nafsu saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat atas materinya, semoga yang disampaikan beliau pakai ini. Jadi, terima kasih ya Pak Ustadz Suranto atas materi yang disampaikan. Semoga yang telah beliau sampaikan bisa kita ambil manfaat dan pelajaran, dan insya Allah kita sama-sama berniat untuk melaksanakannya. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, insya Allah kita masih punya waktu sampai setengah 7 ya, 30 untuk sekedar diskusi ataupun tanya jawab. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau ada sesuatu yang mau diskusikan, menyampaikan tambahan juga Pak, katanya tambahan ya, silakan. Pertanyaan yang menjadi bahan diskusi, teman-teman, silakan. Bapak Ibu sekalian yang di belakang enggak dengar ya. Saya ulang lagi, kalau ada hal yang perlu diskusikan, pertanyaan ataupun tambahan-tambahan, karena banyak Ustaz di sini saya pikir ya, yang paham. Kalau ada tambahan dari apa yang disampaikan Pak Ustaz Suranto, atau dari adik mahasiswa Studies Islam, apa
Sudah Pak semua. Atau di kuis Pak? Sudah Pak. Dari ibu-ibu, silakan. Halo ibu-ibu, sedang ada diskusi tersendiri Pak. Selama. Silakan. Enggak, saya selalu nanya sama saya. Pak Dhani mau nanya. Oh, Pak Dhani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyimak apa yang disampaikan Pak Ustadz Suratno tentang membaca dan memahami dan mengamalkan Al-Quran itu sangat penting. Karena mungkin kalau untuk membaca, insya Allah hampir semua dari kita masuk ke dalamnya bisa membaca. Gitu. Tapi untuk masuk ke poin kedua, untuk mengerti ini kan tahu bisa dari yang sangat awam, menengah sampai S2, S3 itu masih dalam tahap memahami. Nah ini bagaimana Pak Suratno atau yang lain untuk kita apakah cukup kita mengetahui yang gampang-gampang yang bisa kita cerna atau suatu kewajiban juga untuk kita untuk memahami sesempurna mungkin. Terima kasih untuk pertanyaan dari saya. Langsung aja Pak, kalau mau dikomentar. Biar nanti orang Terima kasih Pak Dhani. Pertanyaannya Masya Allah, kapan kita nama lagi? Beliau adalah teman kita di taman, juga di taman bersama kita. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin adik-adik mahasiswa yang sedang belajar bisa menjawab pertanyaan beliau. Ya, silakan. Kalau jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Ya, justru yang seger-seger ini pancarannya lebih kuat untuk menjawab. Nah, saya coba untuk menjawab bahwa dalam memahami Al-Quran, apalagi sekarang banyak teknologi canggih, kita bisa mengikuti siapa saja. Yang jelas, kita tidak bisa memahami Al-Quran sendiri. Kita baca terjemahannya, kemudian kita tafsirkan sendiri. Kemudian kita amalkan sesuai dengan apa pengertian kita, enggak. Karena tafsir itu banyak banyak syarah-syarahnya yang harus kita tahu. Oleh sebab itu kita perlu mencari guru. Kita perlu berkumpul seperti ini untuk mencari ilmu. Artinya begitu. Kita memahami Al-Quran itu cinta saja dulu. Cinta. Ada ghirah bahwa kita ingin paham dengan Al-Quran. Itu yang penting, ghirahnya. Yang pertama, ghirah baca. Ini yang penting. Kalau kita sudah nggak ada ghirah baca, nggak ingin baca, susah itu dah. Jangankan memahami, ghirah baca saja nggak bisa. Setelah ghirah baca, ada rasa ghirah, ingin tahu isinya. Itu saja. Nah, setelah ingin tahu isinya, ya carilah guru. Di sini banyak orang-orang, banyak ustaz imam masjid kita. Kalau bisa jangan belajar kepada orang-orang yang kita tidak tahu asal usulnya. Jadi kadang-kadang begitu. Nah, jadi yang jelas-jelas saja, yang itu dari saya Pak. Sementara itu. Yang lain kalau ada yang menyambung silakan. Nah, mengetahui Al-Quran secara umum itu yang wajib.
Jadi mengetahui Al-Quran secara detail itu hukumnya sunnah. Diwajibkan hanya wal takum minkum ummatin yad'una. Apa itu ayatnya? Kalau nggak salah gini artinya. Diwajibkan sebagian dari umat kami untuk mendakwahkan agama Islam ini. Artinya orang-orang yang wajib mengetahui secara detail ayat-ayat Al-Quran dan maknanya itulah sebagian dari orang-orang yang dipilih Allah. Artinya orang-orang yang mengabdikan dirinya khusus untuk mengetahui, untuk mengajarkan agama. Sementara umat yang lain silakan. Yang jelas tadi itu, yang penting ada ghirah untuk membaca dan ada ghirah untuk mengetahui isi Al-Quran. Jangan sampai itu hilang. Kalau itu hilang susah. Itulah yang menyebabkan kenapa Islam itu bisa hilang di satu tempat. Pada suatu hari nanti Islam akan hilang di sini, bisa jadi. Kemudian akan tumbuh subur di Eropa. Dulu kan Islam pertama kali di Eropa, masya Allah luar biasa. Kemudian hilang. Sekarang mulai tumbuh lagi. Islam akan hilang di negara Arab bisa jadi, dan akan tumbuh nanti di Indonesia, atau di Indonesia hilang akan tumbuh di negara yang lain. Itu karena itu tadi umatnya itu sudah ada ghirah, sudah ghirah Qurannya itu kurang. Kalau sudah ghirah Qurannya kurang, susah. Belajar agamanya kurang. Paling tidak anak-anak kita itu doa sembahyang apa, kalau bisa artinya dan lain-lain itu dari kecil itu sudah kita ini. Kalau sudah begitu, insya Allah sampai besar dia akan cinta terhadap agama, insya Allah. Itu dari saya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Ini enggak. Silakan yang menambahkan ataupun bertanya kembali. Kita masih punya waktu, insya Allah 10 menit sampai ke 6:30. Nih, 10 menit saya tambah. Ini ada lupa tadi akan saya sampaikan. Ada sebuah hadis dan ini sudah kita hafal semua, terutama bagi anak-anak pelajar. Saya kira anak-anak mahasiswa dan kita yang sudah sering mendengarkan pengajian lewat YouTube. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah akan naik mimbar. Ya. Setelah mau naik mimbar, di tangga pertama beliau mengucapkan amin. Tangga kedua mengucapkan amin. Tangga ketiga mengucapkan amin. Nah, kemudian setelah selesai Rasulullah SAW memberikan dakwahnya kepada para sahabatnya, maka sahabat bertanya, ya Rasul, pada saat Anda naik di tangga pertama, kedua, ketiga, Anda mengucapkan amin itu apa maksudnya? Oh iya, pada saat tangga yang pertama itu ada malaikat datang, ada Jibril datang kepada saya. Pertama, Jibril mengatakan, celaka bagi orang yang mendapati bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan pengampunan. Kalau dalam hadis itu disebut finnar, celaka, masuk neraka orang yang mendapati bulan Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan pengampunan. Gitu. Yang kedua, amin yang kedua, maka Jibril mengatakan, ya Muhammad aminkan, maka saya mengucapkan amin. Yang kedua, Jibril mengatakan, celaka bagi orang yang masih ada kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian kedua orang tua atau salah satunya itu tidak menyebabkan dia masuk surga. Jadi orang tua itu bisa menyebabkan masuk surga. Celaka bagi orang yang masih ada kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian kedua orang tuanya atau salah satunya orang tuanya itu tidak menyebabkan dia masuk ke surga. Celaka orang seperti itu. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Jibril, ya Rasul aminkan. Maka Rasulullah amin. Kita tahu bahwa aminnya Rasulullah pasti dikabulkan. Rasulullah kalau berdoa pasti dikabulkan, apalagi aminnya. Amin itu artinya amin. Kalau amin artinya kabulkan. Kalau aman artinya aman. Makanya kalau amin itu harus panjang. Amin. Jangan amin.
Amin, aman. Terus yang ketiga, tadi ada 3 ya. Yang ketiga, celaka bagi orang yang pada saat namamu disebut, nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tidak menjawab Allahumma sholli alaihi, maka orang seperti itu adalah celaka. Itu ada 3 amin. Poinnya adalah yang pertama tadi terkait dengan bulan puasa ini, bahwa orang yang tidak mendapat pengampunan sedangkan dia mendapatkan bulan puasa, maka orang seperti itu adalah sangat merugi. Itu tambahan dari saya. Dan sudah kan pas 10 menit lagi berbuka puasa gitu. Ya, silakan. Ada waktu 5 menit lagi. Silakan. Sahabat saya tadi kan dikatakan celaka bahwa yang pertama tuh orang yang sudah memasuki bulan Ramadan ya, tapi tidak mendapatkan pengampunan. Nah ini kan sebenarnya berarti ada kriteria orang yang masuk bulan puasa belum pengampunan. Nah ini kriterianya seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih. Maaf, dari Pak siapa? Pak Rizky. Ya. Wajah baru, saya baru melihat hari ini. Pak, masih saya juga. Pak Mas Rizky udah datang jam berapa tadi? Baru datang. Nah, itu dia. Jawabannya sudah ada tadi sebenarnya. Jawabannya sudah ada tadi. Itu yang saya jelaskan tadi. Jadi supaya mendapat pengampunan itu seperti apa? Kita dihitung. Jadi la'allakum tattaqun itu sangat berat bagi kita. Jadi bukan bertakwa. Orang dalam bulan puasa diwajibkan kepada orang Islam itu supaya apa? Supaya menjadi manusia paripurna, supaya menjadi manusia yang bertakwa. Nah, bertakwa itu diawali dari kata-kata la'allakum. La'allakum, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang yang bertakwa itu memang berat. Ya, di antaranya adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu syaratnya. Kita betul-betul bisa menahan full day. Misalnya nih, nanti maghrib kita sudah makan, bukan berarti kita bebas. Kita masih puasa rohani masih. Nah, supaya mendapatkan pengampunan itu yang kita lakukan. Bukan berarti kita menahan lapar, dahaga, haus, kemudian kita habis maghrib kita makan, belum selesai puasa kita. 30 hari selama bulan Ramadan itu puasa kita. Apa itu? Koma Ramadona, soma Ramadona. Ramadan bukan one day, bukan 2 day. Tapi selama bulan Ramadan yang batal itu hanya makan dan minum. Tapi hati kita tetap berpuasa. Dari apa? La yarfus, la yathal. Jangan berkata yang tidak baik, jangan menjadi orang yang jahil. Itu puasa kita. Tidak hanya makan dan minum. Itulah yang menyebabkan kenapa la'allakum tattaqun, sehingga apa? Pada Idul Fitri nanti wajib kita hukumnya menyebut, maksud saya wajib itu kita harus mewajibkan diri kita minal faidin wal faidin. Kita kembali kepada fitrah yang sebenarnya. Begitu. Tapi kalau itu nggak kita lakukan, sia-sia puasa kita, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Sah Pak, sah puasa kita, sah, tetap sah. Tapi oleh sebab itu kriteria apa tingkatan puasa itu ada 3 kan? Siamul awam, siamnya orang awam. Siamul khas, siam khusus. Kemudian khawasul bil khawas, yaitu puasa yang khusus sekali. Nah, kita ini hanya tingkat yang kedua itu saja susah.
Oleh sebab itu jarang orang setelah bulan puasa ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Nah, untuk mendapatkan itu please mulai sekarang kita puasa all month. 1 bulan penuh. Yang enggak puasa adalah makan dan minum saja di malam hari. Tapi selain itu berhenti kita ngomongin orang, berhenti kita dengki iri hati kepada orang lain, berhenti kita musuh-musuhan dengan teman-teman kita, berhenti. Dan itu akan menyebabkan ampunan dari Allah SWT. Begitu Pak Mas Rizky, Pak, ya. Terima kasih pertanyaannya. Udah? Terima kasih Mas Rizky dan Ustaz telah menyampaikan beberapa penjelasannya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ujung dari sesi siraman rohani dan tanya jawab. Selanjutnya adalah sedikit pengumuman dari panitia Ramadan KMMI. Pada Pak Vito akan bersilakan. Diri aja. Gitu. Ben kita enggak lah. Enggak kelihatan nanti. Luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati segenap pejabat KBRI, pejabat KMMI, kemudian Bapak dan Ibu, serta yang saya cintai adik-adik saya, para mahasiswa yang sudah gabung dari minggu kemarin atau yang baru gabung pada hari ini. Marilah untuk yang pertama dan yang paling utama ini kita menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara insya Allah sangat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak usah berpanjang kalam, langsung saja saya akan sedikit memberikan beberapa pengumuman dari panitia. Yang pertama adalah panitia Ramadan 1443 Hijriah ini ada beberapa agenda. Yang pertama, tadarus online one day one juice, insya Allah diselenggarakan setiap hari pukul 17.00 dengan kori para imam Indonesia yang ada di UAE. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Yang kedua adalah lomba Ramadan. Insya Allah akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022. Pendaftaran peserta bisa dilakukan secara online atau di meja pendaftaran yang ada di depan pintu. Jadi Bapak dan Ibu serta adik-adik yang ingin ikut musabaqah silakan mendaftarkan di panitia yang ada di meja depan. Kita masih membuka pendaftaran sampai 2 hari sebelum pelaksanaan. Jadi tafadhol untuk peserta yang kelas dewasa silakan. Mas pesertanya masih sangat terbatas. Jadi kesempatan Bapak dan Ibu untuk memeriahkan acara musabaqah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang ketiga adalah kajian Ramadan sekaligus buka bersama berikutnya akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 bertepatan dengan pelaksanaan musabaqah. Kemudian Jumat tanggal 22 April bertepatan dengan peringatan Nuzulul Quran. Kemudian Jumat tanggal 29 April 2022, insya Allah ini akan diisi oleh dari Zumen Inisiatif, yaitu Dr. Muta'ali. Dia adalah pakar hadis Indonesia dan sudah diakui di dunia. Jadi
sempatkan betul-betul untuk menghadiri kajian beliau. Yang keempat adalah dibuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang berkenan menjadi tuan rumah. Jadi Bapak Ibu yang kemarin pada waktu acara pengajian pertama atau pada waktu Tarhib Ramadan yang belum mengisi atau join sebagai tuan rumah, kami persilakan untuk mendaftarkan diri kepada, kalau ibu-ibu dipegang oleh Bu Yeni, tafadhol silakan ikut mendaftar di Bu Yeni. Yang kelima adalah panitia Ramadan mengucapkan terima kasih kepada para tuan rumah pada hari ini, yaitu 8 April. Kami sampaikan kepada keluarga Ibu Dia atau Bapak Ali, keluarga Ibu Vira atau Bapak Hadi, keluarga Ibu Mariza atau Bapak Gani, keluarga Ibu Munah atau Bapak Fahmi, keluarga Ibu Susan atau Bapak Heru, keluarga Ibu Melati atau Bapak Tikno, keluarga Ibu Risma, keluarga Ibu Siska atau Bapak Feryal, keluarga Ibu Naina atau Bapak Setio, kepada Ibu Nisa atau Bapak Rudi, keluarga Ibu Manda atau Bapak Jamil, keluarga Bapak Ibu Heru, keluarga Ibu Hendi atau Bapak Emil, keluarga Ibu Dian atau Bapak Hari, keluarga Ibu Nurul Etihad, keluarga Ibu Eli atau Bapak Ihsan, keluarga Ibu Ineke atau Bapak Willy, keluarga Ibu Novi atau Bapak Indra Kusuma. Semoga Allah mengganti dan melipat gandakan semua yang sudah diberikan kepada kita untuk berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih membuka peluang kepada teman-teman untuk menjadi tuan rumah di acara kegiatan-kegiatan di KMMI. Pengumuman yang keenam adalah panitia Ramadan KBRI KMMI juga menerima penitipan zakat, infak, dan sedekah Bapak Ibu yang akan disalurkan ke Indonesia. Silakan mengisi di formulir di meja counter di dekat formulir pendaftaran Musabaqah Tilawatil Quran. Selanjutnya pengumuman yang ketujuh adalah laporan keuangan KMMI. Infak kajian Tarhib Ramadan pada tanggal 18 Maret 2022 sebesar 1.095 dirham. Kami sampaikan terima kasih kepada para donatur yang sudah menginfakkan sebagian hartanya kepada KMMI untuk perjuangan dakwah di KMMI. Kemudian pengeluaran adalah 1.800 dan saldo terakhir adalah saat ini posisinya saldo adalah 6.994,5 dirham. Terima kasih. Demikian sekilas info dari panitia Ramadan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada bapak-bapak dan bisa menjadi bahan koreksi sekaligus menjadi penyemangat kita semuanya di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan KMMI. Kurang dan lebihnya kami selaku penyampai pengumuman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan selamat berbuka puasa sebentar lagi. Belum ya. Insya Allah maghrib pada hari ini jatuh pada pukul 6.44. Sekarang 36, jadi kita masih ada sekitar 8 menit. Sebelum kita tutup, sekedar mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian, sepertinya antara Bapak Ibu terlalu mepet, bisa maju sini Pak. Kemudian untuk tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan yang disampaikan dari KBRI, ya. Kemudian nanti sampah-sampahnya mohon nanti dibantu ke masing-masing supaya nanti ada panitia yang akan membantu. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, sebelum kita tutup insya Allah kita akan mintakan doa kepada Ustadz kita, Ustadz Suratno, untuk memimpin doa. Atau
ada ini dari Ustaz menawarkan pada Zaki, betul, bisa memimpin doa penutup. Betul. Atau Zaki udah yang lain, betul. Ya, betul. Mas. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ديننا الذي هو عصمه امورنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya untuk acara mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih pada Ustadz, pada seluruh panitia. Dan insya Allah kita lanjutkan sambil menunggu buka puasa jam 6.44. Mengingatkan kembali, insya Allah habis maghrib kita di sini semua ya. Ya, sholat maghrib kita lanjutkan buka puasa dan insya Allah kita akan ada sholat tarawih berjamaah di sini. Jadi yang mau ke masjid ya, masjid sebelah. Sholat maghrib